Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ya. Kajian materi kali ini tentang pelet ya. Banyak yang beredar itu ya di TikTok itu ya teman-teman ya. Pelet 100.000. Ya, 3 hari target tergila-gila. Wah, terang-terangan teman-teman ya. Dukun-dukun pelet, dukun sihir itu wah terang-terangan. Saya ini wah berpikir wah ini semakin gila gitu. Loh ya. Yo, sebenarnya praktek semacam itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Tinggal kita tarik ya, kita tarik. Kalau Anda bisa visualisasi, kita tarik ya demit yang ada di bawah pohon pring, ya, pohon bambu, atau di mana di alas purwo ya, kita tarik jin yang paling sakti gitu ya. Ya. Untuk melaksanakan perintah. Bisa seperti itu. Tapi ya gitu, dikasih tumbal. Ya, dikasih tumbal. Pernahkah Anda berpikir secara logis? Uang 150.000, uang 300.000. Ya, dia bisa mengorbankan resiko terhadap dirinya. Kan tidak masuk akal gitu ya. Iya kan tidak masuk akal. Misalkan ya, si A ini katakanlah dukun, ya, dukun pelet, ya dibayar 100.000, dibayar 100.000, 150.000, 300.000. Itu tak lihat itu angkanya segitu-gitu. Untuk menundukkan seseorang supaya kamu bisa bermain dengannya gitu. Ya. Bermain-main dengannya. Kira-kira secara logika, kalau orang waras kan tidak mungkin mau gitu loh. Ngapain gitu loh, nambahin dosa ya. Ya kan? Kalaupun orang waras juga ya, saya dibayar 100.000 sebanding tidak dengan resiko saya menghadirkan makhluk halus yang tak suruh tadi ya, kan tidak sebanding gitu ya. Misalkan 100.000 terus hidup 150.000 terus hidupmu banyak masalah ya, bukan masalahnya dengan orang yang memahari, tapi masalahmu dengan makhluk halus yang kamu tarik tadi. Lah, inilah bahaya yang perlu Anda perhatikan itu di situ. Ya, kebanyakan ya dukun-dukun tadi itu yang menjadi tumbal ya adalah pemaharnya. Jadi ibarat ini sebagai makelar ya, enggak berisiko mereka. Ya, bayar 300.000 itu loh ya. Kalau kamu ada apa-apa ya itu tumbal orang yang memfungsikan kamu. Ya. Artinya apa? Dukun tadi itu mendapatkan prestasi dari setannya karena mampu menyesatkan seseorang. Ya. Ya. Dan setannya senang punya orang yang disesatkan. Ya walaupun pada akhirnya semuanya pada tersesat itu ya. Nah itu ya. Hati-hati ya. Jadi jangan menggunakan dengan cara-cara yang negatif. Itu resikonya sangat luar biasa. Banyak itu ngomong, tidak ada resiko, tidak ada resiko gondolmu. Ya. Itu dengan PD-nya loh teman-teman ya. Tidak ada resiko ya. Padahal gawe puhul ya. Gawe puhul ya. Misalkan ini puhul ya. Puhul terus diasapi, ya. Diasapi pakai dupa, pakai kembang, pakai sesajen. Nah itu kan sihir, telur santet itu. Ya, ada praktek seperti itu. Ya, terus pakai bawa-bawa namanya Gus. Wah, rusak itu. Ya, yang di Banyuwangi itu. Rambutnya gondrong terus kayak jeneng Gus.
Gus Gaplek itu. Ya. Gus itu anak kiai teman-teman ya. Gus itu panggilan untuk anak kiai. Dan anak kiai tidak akan membuka praktek perdukunan. Ya, praktek ilmu pelet itu tidak akan. Ya. Jadi banyak sekali ya yang orang itu sebutan ya. Kalau orang menyebut Gus ya. Sampai mencantumkan dirinya ya, Gus yang di Blitar itu ada Gus siapa itu. Di Banyuwangi itu ada Gus siapa itu. Ya kalau Gus Ikdam, lu pantes. Kenapa? Lu anak kiai kok gitu. Anak Gus Ikdam jenenge Novel, Gus Novel. Yo pantes anak kiai. Memang tradisinya seperti itu. Ya, sama dengan anak kiai yang saya dulu pernah mondok itu ya tak celuk Gus, masuk cilik ya tak celuk Gus. Ya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kita ini ya harus selektif ya. Harus bisa membedakan mana ilmu hitam, mana ilmu putih gitu loh. Jangan sampai Anda itu menyesal di kemudian hari. Ya, kalau ilmu putih itu pasti ada zikirnya kepada Tuhan. Ada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau ilmu pelet itu ya itu tadi. Ilmu sesat itu seperti itu. Ya pakai kartu lentrik dikucut. Itu kartunya itu dipendam. Dipendam di kuburan yang angker. Dipendam di kuburan yang matinya ndak wajar. Terus ketika berapa hari gitu ya. Ketika ngambilnya itu pakai telanjang. Biasanya lintrik-lintrik ini ya. Lintrik-lintrik ini ya perempuan. Ya, dan biasanya bekas PSK. Kebanyakan seperti itu. Ilmu hitam semua itu teman-teman ya. Ilmu hitam semua. Ya. Ya. Kalau pengasihan ini kan kita ini berdoa gitu loh ya. Kita berdoa pakai ayat tertentu. Supaya doa kita terkabul, pengasihan itu kita tambah dengan puasa. Kita belajar visualisasi. Itu pengasihan seperti itu. Ada juga pengasihan yang menggunakan batin. Tanpa dzikir ada. Ini menggunakan energi, penyerapan energi. Ya, ini juga ada. Ya. Tapi yang saya sampaikan secara umum di sini adalah menyerap energi dari sebuah amalan. Ya. Jadi ketika Anda mau wirid amalan, ya, mewirid amalan itu kamu punya energi dari amalan itu. Yang energi itu bisa Anda gunakan untuk menundukkan target supaya targetmu itu suka dengan dirimu. Tapi kalau misalkan targetmu ini suka terus Anda sia-siakan, itu pun juga bisa menjadi negatif. Yang positif bisa menjadi yang negatif ya. Ketika Anda tidak bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Yang negatif tidak akan pernah bisa jadi positif. Kenapa? Karena alatnya sudah negatif. Perantaranya sudah negatif. Tidak mungkin bisa berubah. Ono tak setan itu mlebu swarga? Tidak ada. Ono tak setan itu berubah menjadi baik? Tidak ada. Karena Pak, yo setan sudah berjanji sendiri kok. Saya ini rela dimasukkan neraka, tapi saya punya permintaan satu. Saya hidup sampai hari kiamat. Loh itu loh teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan wawasan ya bagi teman-teman kampus Ilmu Hikmah untuk bisa memaksimalkan ya, melihat, melatih ya, mendayagunakan ya, amalan pengasihan dan Anda tidak tersesat dan disesatkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.